Hai para youtuber senior semua, para pencipta youtuber ataupun penonton youtuber. Termasuk saya juga penonton youtuber. Saya sudah lama nonton youtuber. Dulu sudah lama. Nggak ada sih niat mau buat YouTube sebelumnya. Karena nggak tahu mau ngeluh sama siapa, dan juga nggak tahu mau berbicara sama siapa. Lebih baik saya berbicara di YouTube saja. Sekarang kita ngomong soal penonton YouTube, juga fans YouTube. Contoh seperti saya dulu juga fans YouTube. Saya setiap hari nonton YouTube, termasuk dengan YouTube yang namanya janji-janji hadiah, janji-janji segala doa yang bisa dapatkan menghasilkan uang. Pokoknya semua saya juga nonton. Saya pencinta YouTube yang begitu, daripada YouTube yang mengandung berita-berita seperti informasi dari pendidikan ataupun dari pemerintahan. Saya lebih suka YouTube yang ada hadiah. Contohnya kita ngomong yang soal master dan senior YouTube yang sekarang lagi skornya itu paling tinggi, yang namanya ini, saya cari dulu ya, namanya Bang Atta Halilintar, 30,3 juta subscriber, dan videonya 2000 video. Sebelum itu dulu saya juga penggemar Bang Atta Halilintar. Ya, jujur bisa dibilang setiap harinya kalau ada kontennya saya selalu ikuti. Ikuti terus. Sebenarnya saya tidak terlalu suka sih sama konten-konten Bang Atta. Yang buat saya suka itu yang menggiurkan, yang namanya hadiah. Setiap ada yang subscriber, like, dan bagikan, share, komen, dapat 10 juta akan diundi. Nah, dari sanalah saya mulai suka dengan Bang Atta. Sukanya bukan karena konten, jujur. Kita berbicara dengan pribadi saya sendiri ya. Ya, saya sih tidak bilang Bang Atta bohong atau apa. Tapi saya penonton setia dia dulu. 2 tahun loh. Setiap harinya saya nonton YouTube Bang Atta Halilintar. Karena di sana katanya akan diundi ada hadiah. Saya punya 3 handphone Android. Semuanya rata-rata 5 Gmail. Semua saya keber dia, nonton dia, komen semua, bagikan tiap kali. Tapi sampai Facebook saya juga sering kena pelanggaran gara-gara bagikan konten dia di grup-grup mana, semuanya sering Facebook saya yang buat kena pelanggaran. Udah itu saya buat terus Facebook. Nah, lalu buat terus Gmail sampai handphone saya juga satu. Kenapa saya suka buat kayak gitu? Bukan karena kontennya saya suka sih. Saya suka itu karena hadiahnya. Ya, sudah mengikuti dia komen terus dalam 2 tahun. Sering saya komen, tetapi Bang Atta tidak pernah respon, kasih saya like kah di komen saya. Karena saya 2 tahun loh ikuti dia. Jujur, ikuti dia karena hadiah. Ya, nggak tahu sih hadiahnya real atau tidak sih, saya juga tidak tahu. Tapi saya dengar dari mereka memang ada yang dapat hadiah. Nah, saya makin semangat deh ikut tiap kali ikut terus. Tapi waktu saya ikut terus, suatu hari saya tuh rasanya tuh bagaimana ya, kayaknya dibohongin terus. Kok setiap kali ada tampil saya selalu live, segala selalu like, komen, bagi-bagikan. Jangankan dapat hadiah, dibalas respon sama Bang Atta aja tidak pernah. Nah, kasih saya love lah, karena saya fans dia. Jujur loh, kalau dihitung soal Gmail, saya udah buatkan 32 Gmail yang pernah saya subscriber dia. Ya, walaupun handphone yang berbeda-beda, satu handphone pakai 5 Gmail sampai saya ganti, udah handphone yang itu rusak, masih ikuti dia. Ya, berharap dapat panggilan, dapat hadiah. Nah, terakhirnya itu saya juga bertanya dengan guru. Lalu saya bertanya kepada ibu guru saya di sekolah,
Bu, sebenarnya konten-konten di YouTube itu yang berhadiah itu ada benarnya tak? Kata bu guru saya sih, dia bilang tidak tahu. Tetapi mungkinlah ada benarnya katanya. Lalu saya bahas lah kepada bu guru saya soal konten yang ini, konten ini. Saya udah ikuti dia lama bu, saya bilang. Kok enggak pernah ya? Mungkin kamu korban kali. Maksudnya korban apa? Ya, korban undi hadiah katanya. Kok bagaimana ibu korban undi hadiah? Ya iyalah, nama juga trik youtuber itu bermacam-macam. Ya anggap aja lah kamu kurang beruntung. Ya, saya berpikir begitulah kan. Tetapi saya waktu itu udah mulai putus asa. Saya mikir, ini Bang Atan mungkin bohong kali, hadiah yang dikasih doh mungkin orang-orangnya yang terima hadiah. Setiap teman-teman saya bilang kayak gitu. Ya, saya sudah putus asa. Suatu hari saya juga dengar kabar dari Bang Atta itu masuk rumah sakit. Katanya siapa yang doain dia, aminin dia, like dan subscriber dapat 25 juta. Di sana saya semangat lagi ikut dia di konten-konten dia. Jujur sih, saya tidak terlalu berminat sih dengan konten Bang Atta. Yang saya berminat itu hadiah-hadiahnya. Ya mungkin lah. Saya tidak ada maksud menjelekkan Bang Atta atau apa. Saya hanya ngomong soal pribadi saya, pengalaman saya, soal konten-konten YouTube yang pernah saya nonton. Masih banyak lagi konten yang saya nonton itu yang bergiur hadiah. Mungkin lah saya tergolong penonton yang IQ-nya kelas rendah, kan, suka dengan hadiah, ya menghayal lah. Semoga hayal jadi kenyataan. Ya, menurut kawan-kawan yang pernah mengalami seperti saya, boleh komen ya di bawah ini. Komen yang positif aja. Hanya komen sekitar yang pribadi. Ya, misalnya kalian ada keluhan, saya juga pernah merasakan yang kamu rasakan. Boleh kita saling komen. Tidak masalah kok. Ya, lagi pula pun kita pun hanya berbicara soal pengalaman, bukan berbicara untuk menjatuhkan seseorang atau nama baik seseorang. Tapi sebelumnya saya juga minta maaf dengan Mbak Atta ya. Dulu saya memang fans kamu 2 tahun lebih. Tapi jujur, sekarang saya tidak lagi ikuti Bang Atta. Karena ya mungkin lah rasa iri, tidak pernah dapat hadiah, ataupun tidak pernah dikasih love dalam komen saya. 2 tahun saya ikut kamu Bang Atta. Jujur ya, mungkin handphone saya yang dulu juga udah tahu kemana lah. Suka yang dulu juga saya juga nggak tahu lagi lah handphonenya lah. Saya juga udah ikhlaskan sama subscribernya. Ya saya hanya berharap suatu hari ya kalau ada rezeki ataupun mungkin di suatu hari saya bisa jadi YouTuber seperti Bang Atta. Kemungkinan saya juga alami banyak komentar yang datang yang menyakitkan atau apa, ataupun saya tidak balas. Ya mungkin maklum lah, saya juga bisa maklum karena Bang Atta juga banyak yang suka, followersnya, subscribernya nih sampai 30,3 juta nih. Ya nggak mungkin juga sih bisa balas komen-komennya seperti kami kayak gitu. Mungkin lah tidak sengaja atau apa, atau saya kurang beruntung ya buat saya putus asa. Ya itu pengalaman saya sebelumnya, dan masih banyak pengalaman yang lain di subscriber yang di YouTube yang janji-janji doa dapat duit gini. Nanti saya akan ceritakan semua kekonyolan yang pernah saya alami. Ya itu hanya pengalaman pribadi ya guys, jangan dicampurkan dengan emosi kalian, anggap saya jelekkan mata. Tidak, saya hanya berbicara soal pribadi saya ngefans dengan seseorang. Ini lagi ya, sampai di sini dulu. Nanti saya akan ceritakan pengalaman saya soal jadi penonton YouTube sebelumnya ngefans sama orang. Sampai hari ini saya ingin menceritakan semua yang ada di benak saya. Terima kasih, bye bye.